Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Hari Wahyono, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah berbicara. Yang saya hormati, Kak Niko selaku asisten dosen mata kuliah berbicara, serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Tiada kalimat yang pantas untuk mengungkapkan kebahagiaan selain puji syukur atas kehadiran Tuhan, karena bukanlah sebuah kebetulan saya dapat menyapa teman-teman. Berbicara mengenai rasa syukur, sudahkah kamu bersyukur hari ini? Atas hal-hal kecil yang telah menjadi sebuah tanda kebesaran, atas hembusan nafasmu, atas irama nadimu, yang menjadikanmu hidup. Bersyukur adalah salah satu bentuk cinta. Cinta kepada Sang Pencipta dan cinta kepada dirimu sendiri. Cinta pada diri sendiri merupakan suatu hal yang pantas dilakukan oleh kita sebagai manusia atas anugerah yang Tuhan berikan. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian mendengarkan pembahasan mengenai self-love, sebuah seni mencintai diri bersama saya, Rahma Ade Triana. Teman-teman yang berbahagia, sebelum kita masuk dalam pembahasan yang lebih dalam, perlu kita ketahui bersama bahwa sebenarnya apa sih makna self-love itu? Apakah self-love hanya sebatas menerima diri atau malah mengagungkan diri? Tentu tidak ya teman-teman. Self-love sangat berbeda dengan egoisme yang selalu mementingkan dirinya sendiri, juga sangat berbeda dengan narsisme yang selalu menganggap bahwa dirinya adalah sosok yang paling hebat. Namun, self-love atau cinta diri adalah sebuah keadaan di mana kita bisa menghargai diri kita sendiri dan berusaha untuk melakukan tindakan yang mendukung pertumbuhan diri, seperti pertumbuhan fisik, spiritual, dan psikologis diri kita. Sehingga, self-love tidak hanya dimaknai sebagai penerimaan diri saja, tapi juga sebagai pengembangan diri. Lantas, apa yang mungkin terjadi ketika seseorang tidak mencintai dirinya? Seseorang yang tidak memiliki rasa cinta terhadap dirinya sendiri akan mencambuk dirinya dengan perkataan negatif ketika dia melakukan sebuah kesalahan kecil. Memang, pemberian kritik itu penting dilakukan untuk kita sebagai manusia. Namun, jangan sampai suara kritik itu terlalu keras dan menghakimi dirimu. Apalagi seringkali jika suara kritik itu berasal dari mulutmu sendiri. Kritik yang berkepanjangan bisa saja membuat seseorang menjadi putus asa, depresi, atau bahkan bunuh diri karena benci akan dirinya sendiri. Kita tidak dapat menolak fakta bahwa kasus bunuh diri di Indonesia pada tahun ini meningkat. Bahkan pada 6 bulan pertama saja di tahun 2023 ini, Polri melaporkan terdapat 663 kasus bunuh diri. Tindakan tersebut merupakan salah satu bukti akan rendahnya tingkat mencintai diri sendiri. Maka di sini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap diri sendiri. Teman-teman sekalian, setidaknya ada 3 alasan kenapa kita perlu mencintai diri sendiri. Alasan yang pertama adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Mencintai diri sendiri adalah kunci kebahagiaan. Itu merupakan kalimat yang disampaikan oleh Robert Morley dalam buku karyanya. Ternyata, memang terdapat hubungan antara self-love dan kebahagiaan. Hubungan tersebut dibahas dalam sini Psychology Group Amerika Serikat yang menjelaskan bahwa kebahagiaan kita bergantung pada bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Manusia yang mencintai dirinya sendiri akan cenderung merasa bahagia terhadap apa yang dia punya dalam dirinya. Tapi perlu diingat ya teman-teman, bahwa mencintai diri sendiri bukan berarti mendatangkan kebahagiaan sepanjang waktu. Pada kehidupan, tentu kita ketahui bahwa jalan yang kita lalui tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada kalanya senang, ada kalanya sedih, marah, atau kecewa. Tapi dengan kita mencintai diri kita sendiri, kita bisa melawan hal-hal negatif yang bisa merenggut kebahagiaan.
Alasan yang kedua adalah percaya diri. Merasa insecure atau tidak percaya diri mungkin pernah teman-teman rasakan. Tapi pertanyaannya adalah, sampai kapan kita akan menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna? Ketika teman-teman melihat dunia luar, mungkin merasa orang lain tampak begitu bahagia dan punya banyak pencapaian. Padahal, percaya atau tidak, hidup mereka juga tidak selalu berjalan sempurna. Mereka juga punya kekurangan layaknya kita. Sebenarnya, penyebab insecure bukan karena kita tidak memiliki potensi apa-apa, tetapi karena kita tidak mencintai diri sendiri. Sehingga mata kita seakan tertutup untuk melihat potensi dan kemampuan dalam diri. Maka, begitu pentingnya self-love dalam diri. Kita tidak akan pernah bisa jatuh cinta terhadap diri sendiri jika kita tidak memiliki rasa percaya pada diri. Alasan yang ketiga adalah pertumbuhan jiwa. Hanya mereka yang mengenali dirinya yang bisa terus bertumbuh ke arah yang lebih baik. Mengenali diri artinya paham akan kekurangan dan kelebihan diri, kemudian menerima dan mengembangkannya sebagai bentuk dari mencintai diri. Ketika manusia memiliki rasa cinta terhadap dirinya, dia akan lebih mudah bertumbuh karena memiliki kemampuan untuk memahami dirinya dan merespon segala peristiwa dengan baik. Teman-teman yang berbahagia, apabila kita sudah menentukan alasan mengapa kita harus mencintai diri sendiri, selanjutnya kita perlu mengerti nih, bagaimana cara bisa kita lakukan untuk mencintai diri. Karena mencintai diri juga membutuhkan kebijaksanaan. Berikut ini akan saya sampaikan cara dan tips untuk mencintai diri dengan bijak. Yaitu menerima diri, berbuat baik pada diri sendiri, dan mengembangkan diri. Yang pertama, menerima diri. Menerima diri adalah langkah pertama yang harus kita lakukan dalam perjalanan mencintai diri. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita ubah dan seharusnya kita terima. Misalkan adalah jenis kelamin, warna kulit, atau dari rahim siapa kita dilahirkan. Yakinlah bahwa dirimu indah ketika kamu bisa menerimanya. Apabila kita masih enggan untuk menerima diri, tanyakan pada dirimu sendiri, sampai kapan kamu akan melihat dirimu dalam bingkai ketidaklayakan? Ketahuilah bahwa dirimu layak ketika kamu mampu menerimanya. Alasan yang kedua adalah berbuat baik pada diri sendiri. Teman-teman, berbuat baik pada diri sendiri bukan berarti memanjakan diri ataupun membenarkan segala kesalahan yang kita lakukan. Namun, berbuat baik pada diri sendiri adalah bagaimana kita bisa memperlakukan diri kita dengan layak, menetapkan batasan yang bisa melindungi diri kita dari lingkungan dan juga pergaulan yang negatif, serta bisa menjauhkan kita dari pergaulan yang tidak sesuai norma yang kerap kali merusak kita. Berbuat baik pada diri sendiri berarti yakin bahwa kita juga memiliki hak untuk tinggal di lingkungan yang baik dan positif demi kebaikan diri kita. Yang ketiga adalah mengembangkan diri. Mengembangkan diri bisa dilakukan dengan mengasah minat dan bakat kita serta potensi diri. Mengembangkan diri bukanlah sebuah proses yang instan, tapi dengan proses itulah kita bisa mengenal diri dan menumbuhkan rasa cinta pada diri sendiri. Teman-teman yang berbahagia, kiranya itulah gambaran bagaimana cara agar kita bisa mencintai diri sendiri. Satu hal yang perlu teman-teman ingat adalah mencintai diri sendiri bukan hanya tentang menerima diri, tapi juga tentang mengembangkan diri. Setiap orang punya seninya masing-masing untuk bisa mencintai diri sendiri. Maka, ciptakan seni itu untuk dirimu. Karena satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk mencintai diri sendiri adalah dirimu sendiri. Mulailah berdamai karena dirimu layak untuk dicintai. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan kebermanfaatan. Saya, Rahma Adetriana. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.